Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Rahim dari S4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang pegadaian syariah dan pasar modal syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pegadaian syariah terlebih dahulu. Nah, sebisa mungkin tentu manusia pada umumnya menyesuaikan pengeluaran agar tidak melebihi jumlah pendapatannya. Beragam cara mengatur keuangan pribadi dan rumah tangga dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Akan tetapi, ada kalanya kebutuhan yang tidak terduga muncul dan harus dipenuhi. Namun, bagaimana jika kebutuhan tersebut muncul di saat budget sudah habis? Nah, mungkin mempertimbangkan gadai syariah sebagai solusi dapat dilakukan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu gadai syariah. Gadai syariah adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan memberikan barang jaminan menggunakan aturan yang diperoleh oleh syariat Islam. Ada istilah RAN dalam ilmu ekonomi syariah. RAN adalah kata dari bahasa Arab yang artinya tetap, kekal, jaminan. Oleh sebab itu, gadai syariah disebut juga dengan istilah RAN. Mengapa gadai syariah diperbolehkan dalam Islam? Hal ini dikarenakan adanya keterangan dalam Al-Quran yang memperbolehkan transaksi utang piutang dengan menggunakan barang jaminan. Berikut dalil naklinya, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hati kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Oleh sebab itu, akad atau perjanjian gadai syariah juga berbeda dengan gadai konvensional. Selain halal, transaksi pinjam-meminjam dengan gadai syariah jauh lebih menguntungkan daripada gadai konvensional. Hal ini dikarenakan akad yang diterapkan dalam gadai syariah. Akad gadai syariah adalah akad tabaruk. Akad inilah yang membuat gadai syariah lebih menguntungkan karena tidak adanya bunga yang umum terjadi pada gadai konvensional, sehingga terbebas dari riba. Selain itu, biaya jasa titip barang hanya dibayarkan satu kali di muka. Dalam pelaksanaannya, akad tabaruk pada gadai syariah terbagi menjadi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama ada qardul hasan. Jika sahabat membutuhkan budget untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maka sahabat akan dikenakan akad qardul hasan. Peminjaman atau rahin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai atau marhum oleh pihak pegadaian atau murtahin. Ketentuan lanjutannya ialah barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan cara dijual. Contohnya ialah barang elektronik, emas, dan benda berharga. Pihak pegadaian hanya membebankan biaya administrasi kepada peminjam atau rahin. Yang kedua, mudarobah. Akad selanjutnya adalah akad mudarobah. Berbeda tujuan dengan akad qardul hasan. Akad mudarobah akan dikenakan kepada rahin yang meminjam untuk keperluan produktif seperti modal usaha ataupun membeli peralatan atau mesin untuk bergadang. Seperti modal usaha ataupun membeli peralatan atau mesin untuk berdagang. Ketentuan selanjutnya ialah marhun atau barang jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Beberapa contohnya ialah barang elektronik, emas, tanah, rumah, kendaraan bermotor. Memperoleh keuntungan yang akan diberikan setelah dikurangi biaya pengelolaan marhum. Yang ketiga, bai muqayyadah. Akad bai muqayyadah serupa dengan mudarobah, yakni peminjaman untuk tujuan produktif. Hanya saja pada akad bai muqayyadah, peminjam atau rahin bisa memilih untuk menggunakan akad selain tabarru, yakni akad jual beli. Yang keempat ada ijarah. Akad gadai syariah terakhir ialah ijarah. Pada akad ijarah, rahin atau peminjam penitipan barang jaminannya atau marhun di tempat yang telah disediakan oleh pemberi pinjaman atau murtahin.
Nantinya, setelah memutuskan masa waktu pinjaman, rahin membayar biaya sewa tempat tersebut kepada murtahin. Tentu, besar nominalnya telah diketahui dan disepakati oleh kedua pihak di awal kesepakatan. Adapun juga 5 rukun gadai syariah. Yang pertama, barang yang digadaikan. Yang kedua adalah utang. Yang ketiga adalah ijab kabul. Yang keempat, peminjaman uang atau pemberi gadai. Nah, yang kelima, pemberi pinjaman atau penerima gadai. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah nampaknya menjadi salah satu pilihan bagi yang ingin melakukan jual beli surat berharga tanpa bertentangan dengan prinsip syariah dalam Islam. Saat ini, pasar modal berbasis syariat agama Islam ini masih menjadi bagian dari industri pasar modal Indonesia. Kegiatannya pun masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Hanya saja, pasar modal berbasis syariat agama Islam ini mempunyai karakteristik khusus, yakni produk dan mekanisme transaksi yang dilakukan tak boleh berlawanan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti yang telah dijelaskan, pengertian pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU PM merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan pengertian tersebut, secara terminologi, pasar modal syariah sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UU PM, yakni tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, pasar modal ini bukan merupakan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Pada umumnya, kegiatan pasar modal berbasis syariat agama Islam ini tak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal ini, yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, penerapan prinsip berdasarkan syariat agama Islam di pasar modal tentu bersumber dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal umum yang aktivitasnya melibatkan jual beli saham, sukuk, dan reksadana. Aktivitas keuangan tersebut menjadi bagian dalam perbuatan muamalah juga yang mana memiliki makna mengatur hubungan antar sesama manusia. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariat ajaran agama Islam. Tentunya terdapat beberapa karakteristik pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Tak hanya itu, pasar modal ini juga memberikan jaminan halal dalam kegiatan jual belinya, terutama untuk menghindari larangan yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dan riba. Dengan demikian, sifatnya universal sehingga tidak terbatas hanya dapat dimanfaatkan oleh suku, agama, atau golongan tertentu saja. Nah, perlu diketahui, cara kerja pasar modal syariah juga bergantung pada prinsip-prinsip hukum Islam. Cara kerja pasar modal syariah juga bergantung pada prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip ini merupakan kegiatan di bidang modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, baik Fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan maupun Fatwa DSN MUI yang belum ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK. Pada bab kedua, pasal 2, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, diantaranya yang pertama adalah investasi halal dan sesuai syariah.
Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat. Dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal ini diharapkan kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Yang kedua ada menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai pada pasar modal berbasis syariat agama Islam ini. Nah, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan demikian, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal atau hasil dengan porsi tertentu. Nah, hanya saja produk investasi yang dilakukan meski menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. Yang ketiga ada risiko kerugian cenderung rendah pada pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa menempatkan risiko yang tinggi. Dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada produk investasi pasar modal jenis ini menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menyebabkan jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kelima, mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah. Hal ini dianggap mampu menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Adapun juga keuntungan investasi di pasar modal syariah. Keuntungan investasi di pasar modal ini mungkin bisa dibilang berkaitan dengan prinsip Islam. Sebagian orang menyebutnya norma, tapi berkaitan dengan keyakinan dan agama. Bagi seorang muslim, contoh keuntungan investasi di pasar modal berbasis syariat agama Islam ini antara lain keuntungan lebih pasti. Nah, keuntungan di sini dianggap pasti karena mengikuti syariat. Investasi yang dilakukan di pasar modal ini tidak garar, dalam artian terhindar dari ketidakpastian. Dampak yang dirasakan setelahnya adalah investor merasa lebih aman. Yang kedua, bebas riba. Sesuai syariat dalam agama Islam, riba merupakan salah satu yang wajib dihindari. Sehingga ketika melakukan investasi di pasar modal berbasis syariat agama Islam ini, tentunya dibebaskan dari adanya riba. Modal ini mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Nah, dasar hukum ini terdiri dari 9 peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK terkait pasar modal syariah, Undang-Undang Sukuk Negara atau SBSN, dan Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.